Pemirsa yang terbaru, pemerintah resmi menghapus sistem penerimaan peserta didik baru PPDB zonasi menjadi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jalur domisili. Nah, apakah ini kemudian akan membuat pendidikan di Indonesia lebih baik lagi ke depannya dan apa sih perbedaan dari kedua sistem ini? Kita akan langsung saja bahas bersama dengan pengamat pendidikan yang sudah bergabung bersama saya. Ada Mbak Ina Lim. Selamat pagi Mbak Ina, terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi, Mbak Regina. Baik Mbak Ina, langsung saja. Ini kan pemerintah resmi mengganti zonasi PPDB menjadi SPMB jalur domisili. Kemudian apa sih perbedaan mendasar antara kedua sistem ini Mbak Ina? Ya, ada dua sih ya perbedaan Mm-mm. mendasar. Yang pertama dari sisi istilah, dari zonasi menjadi domisili. Sementara tiga jalur yang lain sih tetap tidak ada perubahan ya. Ada jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kemudian yang perbedaan mendasar kedua itu masalah persentase atau jumlah masing-masing jalur. Kalau di tingkatan SD tidak ada perubahan, jadi zonasi diganti domisili tapi tetap 70%. Kemudian yang lain 15, 10, dan 5% itu tetap. Jalur SMP dan SMA yang berubah persentasenya. Kalau dari 4 jalur, 2 itu tetap persentasenya. Mutasi dan prestasi tidak ada perubahan. Jadi sisa 2 jalur yang berbeda. Untuk SMP, domisili dari zonasi 50% menjadi domisili 40%. Jadi berkurang. Tapi ditambah ke jalur afirmasinya untuk anak-anak tidak mampu dan berkebutuhan, itu bertambah dari 15% ke 20%. Untuk tingkatan SMA, itu dari jalur domisili atau dari zonasi 50% berkurangnya lumayan banyak. Jadi domisili 30%, sedangkan afirmasi itu meningkat dari 15 ke 30%. Sedangkan prestasi dan jalur mutasi itu tetap tidak ada perubahan saya melihatnya. Begitu Mbak Oke. Regi. Jadi itu tadi yang perubahannya sebetulnya tidak begitu banyak begitu ya Mbak Ina ya yang tadi Mbak Ina sebutkan. Nah, jadi apakah ini kemudian hanya sekedar pergantian nama saja, Mbak Ina, atau ada substansi yang memang benar-benar berbeda nih? Mungkin yang kita untuk kita yang kurang paham seperti apa gitu. Ya, masalah paling substansi menurut saya istilah ya dari zonasi Hmm. menjadi domisili itu dari saya ada kekhawatiran ini semacam malah melegalkan kecurangan-kecurangan data kependudukan yang selama ini mengatasi orang-orang yang berusaha mengubah data KK. Sekarang jadi malah dilegalkan lebih mudah dengan hanya membuat surat domisili saja. Nah, ini yang lebih dikhawatirkan sehingga juga melanggengkan istilah sekolah-sekolah favorit yang ada. Nah, ini akan Hmm. makin marak. Nah, ini yang saya khawatirkan secara substansi yang paling membedakan ya. Tapi apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah, Mbak, dari kekhawatiran Mbak Ina tadi ya terkait dengan surat domisili dan sekolah-sekolah itu tadi? Ataukah memang mungkin pemerintah sudah harus melakukan sesuatu untuk jika hal itu terjadi, apa yang harus dilakukan gitu? Ya, sebetulnya selama puluhan tahun ini masalah penerimaan siswa baru itu kan Hmm. terjadi tiap tahun. Jadi mau sistemnya diubah-ubah seperti apa, itu spiritnya kan sama ya. Spiritnya bagus, mau ada pemerataan eh, akses pendidikan. Tapi masalahnya selalu di tahapan implementasi. Selalu adanya kecurangan-kecurangan. Nah, saya belum mendengar dari menteri-menteri yang baru tekad kuat untuk memberantas kecurangan-kecurangan ini. Padahal itu akar Hmm. masalahnya. Mau sistemnya diubah 10%, 20%, tapi selama di lapangan tetap praktik jual beli kursi itu juga masih lanjut dan tidak pernah ada penindakan hukumnya. Nah, ini yang akan menurut saya tidak akan ada perubahan yang signifikan untuk mengatasi masalah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem penerimaan siswa baru itu nggak bisa secara nasional. Sedangkan sistem yang baru ini tetap nasional lagi. Padahal kita tahu jumlah anak-anak berkebutuhan, anak-anak tidak mampu di Jakarta Pusat dengan mungkin di pulau-pulau lain selain Jawa, di Kupang misalnya di Mataram, jumlahnya beda. Jadi nggak bisa disamakan bahwa sama-sama katakanlah 15%, 20%, atau 25%. Sementara data kependudukan selama ini tuh tidak transparan dari pemerintah. Harusnya kan ini bisa diverifikasi oleh masyarakat. Dibuka aja datanya secara transparan dan dari daerah-daerah itu harusnya bisa mengajukan. Dan kalau kita lihat
predictive analysis, harusnya bisa diprediksi dalam 3 tahun ke depan, tiap tahun itu masing-masing daerah itu akan memiliki jumlah anak usia SD, masuk SD itu berapa, jumlah anak yang masuk SMP, masuk SMA di tahun depan itu berapa. Itu harusnya sudah ada semua. Dan di wilayah tersebut ada jumlah sekolah negeri itu berapa, SD berapa, SMP berapa, sehingga daya tampung berapa. Nah, masing-masing daerah harusnya membuat persentase yang berbeda-beda, tapi bisa diverifikasi oleh masyarakat atau pihak luar. Oke, Mbak Ina, kemudian tapi, itu tadi menarik ya, akar masalahnya dan lain-lain. Mungkin nanti, di akhir saya juga akan, membahas itu lagi. Tapi yang menarik Mbak Ina dengan sistem baru ini sendiri, apakah kemudian akses pendidikan bagi siswa dari berbagai macam latar belakang ekonomi ini akan menjadi lebih merata? Tadi kita menyinggung soal, pemerataan juga gitu. Kalau yang jalur afirmasi, iya saya apresiasi itu ditingkatkan jumlahnya. Jadi ini untuk Mhm, memastikan mereka yang tidak mampu dan berkebutuhan khusus yang memang jumlahnya juga makin lama makin mhm. meningkat ya dari tahun ke tahun. Memastikan mereka mendapatkan jatah yang lebih banyak. Jadi ini saya apresiasi. Tapi yang harus dipastikan nanti kembali lagi, jangan sampai ada pemalsuan surat-surat gitu ya. Karena berkebutuhan ini kan spektrum. Bisa aja dengan mudahnya, oh iya disebut ada autis tapi high functioning misalnya. Jadi spektrumnya mungkin yang sangat rendah atau tinggi. Nah, itu kan rawan sekali terjadi. Juga data-data kembali lagi yang menyatakan bahwa dia dari keluarga tidak mampu. Nah, ini juga harus dipastikan. Tapi masalah sekolah favorit tadi, seharusnya istilah sekolah favorit itu tidak boleh ada di sekolah negeri. Prinsipnya kan harus merata sarana dan prasarananya. Kalau di sekolah swasta itu wajar, tapi kalau di sekolah negeri harusnya ini tidak ada. Teori supply and demand yang dikhawatirkan nanti semakin banyak demand untuk masuk sekolah-sekolah favorit dan ini makin dilegalkan dengan mudahnya membuat surat domisili yang kita tahu dalam 1 hari juga di Indonesia itu bisa. Jadi demandnya akan makin marak tapi supply jumlah sekolah favoritnya itu tetap akhirnya menaikkan harga jual beli kursi yang kita tahu di masyarakat Mmm. mungkin pasaran bisa mencapai 15 juta, jangan-jangan bisa naik jadi harganya 20-25 juta. Ya ini yang Mhm. kita tidak inginkan terjadi. Ya, artinya memang seharusnya kalau untuk sekolah negeri itu tidak ada lagi yang favorit ini favorit begitu ya, Mbak? Karena memang, harusnya semua merata begitu dari segi fasilitas dan seperti apa pendidikannya gitu kan, karena sama-sama sekolah negeri. Tapi, memang tidak kita munafikan, kita tahu bahwa selama ini, Mbak Ina, banyak sekali memang yang masih mau mencari sekolah favorit A, sekolah favorit B, padahal negeri gitu. Nah, apakah kemudian SPMB jalur domisili ini jadi mengatasi juga masalah siswa yang selama ini kesulitan nih masuk ke sekolah favorit karena adanya sistem zonasi gitu. Mengatasi masalah dari masalah siapa? Kalau masalah siswanya yang ingin Heeh, berebut kursi, iya. Tapi ini kan jadi kita menuruti masyarakat, segelintir masyarakat yang sebetulnya punya mental koruptif. Jadi argumen yang ada di masyarakat untuk para orang tua nih ya, sebetulnya perlu kita luruskan. Jadi banyak mhm, orang tua yang mengatakan, masa nilai rapot anak saya itu kalah mhm, dengan kilometer. Salah itu argumennya. Jadi harusnya masa nilai rapot anak saya kalah dengan nilai rapot anak lain yang nilainya lebih tinggi di persentase jalur prestasi yang katakanlah misalnya 20% ya bersaingnya di situ. Kalau dia mhm. ingin yang jalur kilometer berarti dia ingin merambah mengambil haknya orang lain. Yang kita tahu sudah banyak juga protes kan. Ini rumah saya seberang sekolah, kok anak saya tidak bisa mendapat jatah? Ini kan aneh gitu. Iya, Kalau sudah kita mau merambah ke persentase yang lain, itu artinya kita punya mental koruptif. Karena kita mau mhm. mengambil jatah hak orang lain juga, yang mana juga warga negara Indonesia. Sedangkan pertanyaan mendasar untuk pemerintah, apakah kewajiban pemerintah itu memberikan pendidikan bagi anak-anak pintar atau memberikan pendidikan bagi semua anak? Kan bukan hanya yang anak-anak yang nilai prestasinya bagus begitu ya. Kalau masalah Iya, meratakan sekolah favorit itu kan harusnya juga ada tadi pelatihan-pelatihan guru. Tapi kembali lagi akar masalahnya adalah kebocoran anggaran, korupsi-korupsi tadi di pelatihan-pelatihan guru yang ada selama ini. Jadi tidak maksimal pemerataan sarana prasarana dan tenaga pendidik yang ada selama ini. Jadi akar masalahnya masih belum terselesaikan kalau menurut saya.
Dan ini tentunya menjadi PR yang sangat besar untuk pemerintah juga gitu ya, Mbak Ina, terkait dengan pemerataan ini. Tapi Mbak Ina, bagaimana kemudian sistem ini sendiri gitu ya, menjamin bahwa sekolah-sekolah ini tetap menerima siswa berdasarkan prinsip pemerataan tadi, pemerataan kualitas pendidikan. Sistem tidak bisa menjamin. Yang bisa Hmm. menjamin itu adalah transparansi datanya dan penegakan hukumnya. Mm-mm. Masalahnya sekarang sistem zonasi tadinya itu secara hukum bisa diproses karena orang mengganti data kependudukan di KK. Tapi kalau sekarang diganti domisili hanya dengan surat domisili itu tidak melanggar hukum. Nah, akhirnya kan malah tadi yang saya katakan melegalkan Iya. praktik kecurangan penggantian data. Jadi yang bisa menjamin itu adalah di tataran implementasi penegakan aturan. Kalau sekarang jadi udah nggak melanggar hukum ya aturan, tapi tetap penegakan aturannya libatkan pihak luar, jangan hanya libatkan panitia di dalam. Pendataan menurut saya itu luar biasa penting. Tapi apakah kemudian penghapusan zonasi ini sendiri, Mbak Ina, bisa meningkatkan kualitas pendidikan sendiri di sekolah-sekolah yang selama ini non favorit gitu? Tidak. Jadi tadi Tidak ya? sebetulnya malah fokusnya kalau ini hanya solusi sementara, ya Heeh. sementara kita belum bisa merata, tapi tadi yang paling penting adalah penegakan aturannya, mengatasi kecurangan-kecurangannya, bukan malah eh, semacam malah melonggarkan aturan ini ya, saya Hmm. melihatnya untuk menyenangkan Oke. berbagai pihak sehingga calo-calo untuk membuat surat domisili menurut saya akan makin marah calo-calo untuk jual beli kursi karena demand makin meningkat supply tetap ada ini akan harus diwaspadai sekali. Kemudian kalau kita ngomongin soal sistem baru ini sendiri juga ya, ini kan Mbak Ina ini sistem baru diubah dari zonasi ini sendiri. Apakah kemudian ini nantinya akan bisa menjadi lebih adil bagi siswa dan keluarga yang kurang mampu dibandingkan dengan zonasi PPDB sebelumnya? Ya, kalau yang jalur afirmasi iya. Tadi dengan Heeh. catatan asalkan tidak ada kecurangan-kecurangan surat-surat tadi ya. Tetap Oke. manipulasi data itu rawan sekali dan kita belum mendengar dari pemerintah komitmen untuk penegakan aturannya, pengawasan yang ketat kita belum dengar. Padahal itu akar Hmm. masalahnya sebetulnya. Sebetulnya itu akar masalahnya, tapi kemudian sekarang dari Mbak Ina sendiri, apa kemudian yang harus dilakukan pemerintah agar sistem ini nih kemudian tidak menciptakan kesenjangan yang lebih besar antara sekolah dan tidak menimbulkan apa ya masalah-masalah yang tadi kita sebutkan seperti surat domisili, jual beli kursi gitu. Sebetulnya kalau harapan sebetulnya kalau harapan paling utama ya mungkin Heeh. jangan buru-buru mengganti-ganti sistem. Kami menantikan sosok pemerintah yang mengatakan saya tidak mengganti sistem tapi saya akan fokus untuk Memperbaiki. memperbaiki atau penegakan hukum yang terjadi Mm-mm. kebocoran anggaran mengurangi korupsi di lingkungan pendidikan. Karena ini akar masalah mau untuk penerimaan siswa baru, mau untuk Mm-mm. peningkatan sarana, prasarana, kualitas tenaga pendidik, masalah gaji guru, itu semua akar masalahnya di korupsi. Jadi kita menanti sosok di kementerian yang berani mengatakan satu, kita akan atasi masalah korupsi dulu di lingkungan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita menanti masalah transparansi data. Dan Mm-mm. yang ketiga sebetulnya sistem penerimaan peserta didik baru yang dinamis, tidak bisa nasional, tiap daerah itu jumlah persentasenya harus beda-beda sesuai data yang ada, yang harus transparan, dan juga tiap tahun data penduduk kan berbeda. Jumlah anak usia SD, SMP, SMA tiap tahun juga berbeda. Jadi itu harapan saya. Itu harapan Mbak Ina. Tapi kalau dari untuk SPMP jalur domisili ini sendiri, Mbak Ina ada nggak sih masukan untuk pemerintah supaya ini nanti benar-benar berjalan efektif dan adil begitu bagi semua pihak? Ya, kalaupun ini mau dipaksakan dijalankan, karena ini kan Mm-mm. sebetulnya belum ditandatangani ya, saya sih masih berharap jangan ditandatanganin. Tapi kalaupun ini ditandatanganin, yang Mm-mm. pertama tadi penegakan aturannya, libatkan juga pihak luar, jangan hanya dari pihak pemerintah dari dalam, karena ya masak jeruk mau makan jeruk gitu ya, kalau akar masalahnya juga di dalam, Ya. eh, ini yang harus ditangani, libatkan pihak luar. Yang kedua tadi transparansi data kita masih menanti.
Baik, kita nantikan juga nanti seperti apa, apapun keputusannya Mbak Ina, semoga yang terbaik tetap untuk pendidikan Indonesia dan jangan lupakan untuk akar-akar masalahnya dulu diperbaiki agar pemerataan sekolah-sekolah di Indonesia semakin baik gitu ya untuk anak-anak kita ke depannya gitu. Terima kasih Mbak Inalim, pengamat pendidikan sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Selamat pagi, sampai jumpa Mbak. Selamat pagi Mbak Regina.